Kirain udah beres. Ya Allah, ada orang puluhan tahun belajar masih ghibah. Ada orang udah jadi ustadz masih ghibah. Ada orang udah mau mati masih ghibah. La ilaha illallah. Wal ghibah macam-macam, bisa pakai mulut, bisa pakai hati. Katakan ba'dhu salihin, terlintas di hatinya suatu lintasan khatir su, kebayang prasangka kepada orang tertentu, khalas. Begitu malam harinya, tahu-tahu dia waktu dia tidur disodorkan, seolah-olah ada malaikat bilang ke dia, makan nih bangkai manusia. Bilang, lo kenapa? Ente ghibah. Ana enggak ghibah, ana cuma lintasan pikiran aja. Cuma di dalam benak pikiran dan prasangka. Dia bilang ada ghibah, buat yang kayak begitu buat ente enggak pantas. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, waspada, kewaspadaan yang banyak. Jauhin sejauh-jauhnya. Menjauhnya jangan tanggung, menjauh sejauh-jauhnya, jangan menjauh dikit. Menjauhnya yang banyak. Harus selalu menjauh. Ijtanibu katsiran, jauhin yang banyak. Jauhnya jangan semeter, jangan 2 meter, yang banyak, yang jauh. Minadh-dhann, dari prasangka. Inna ba'dadh-dhann, prasangka bukan full. Satu prasangka, nah tapi dia bukan full satu, ba'd, sebagian. Setengah prasangka itu ithim. Bagaimana kalau full? Bagaimana kalau 2? Gimana kalau 3? Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Tiap muslim haram menodai kehormatan muslim yang lain. Darahnya, ataupun juga hartanya, ataupun kehormatannya. La ilaha illallah. Berpaling dari ghibah, dari prasangka. Jangan kalau ada prasangka diturutin. Enggak, Anda bukan prasangka, Anda yakin. Nah, itu lebih kurang ajar lagi. Prasangka aja haram. Apalagi menghakimi orang lain. Khalas, ini mah udah pasti. Ente prasangka aja, berprasangka sedikit haram. Mejuz. Apalagi kalau udah langsung ketok palu. Yakin, udah ini mah bukan prasangka, ini mah yakin. Oh, lebih dahsyat lagi. Lebih jahat lagi yang kayak begitu. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Wala tajassasu, jangan memata-matain. Ngintip, lihat. Sampai ada orang harta sampahnya diperiksa. Wah, sian ya. Kayak nggak punya kehidupan tuh orang. Mereksain sampahnya orang. Ada lagi mereksain statusnya orang. Oh, dia pasang status apa? Statusnya diperiksain. Mereksain apa namanya? Status Facebook, WhatsApp, Instagram. Mereksain apa namanya? Dia apa namanya? Pasang apa? Foto profilnya dia, wah diperiksain. Ganti, diperiksain. Di mata, tiap hari punya rutin. Ada orang kan tiap hari itu sholat duha, baca Quran, baca wirid, ngaji, ta'lim, ngulang hafalan, murajaah, sedekah, hadir majelis. Ini enggak, tiap hari apa namanya memata-matai orang lain. Hari ini udah cek statusnya orang, udah cek WhatsApp-nya udah cek apa namanya status Facebook-nya orang. Ini hari udah cek apa namanya Instastory orang. Ini hari udah cek macam-macam dah. Dia cek satu persatu. Gila ini orang. Begitu ditanya, udah baca Quran belum? Begitu. Enggak punya kehidupan. Enggak punya kehidupan. Pertanyaannya orang kayak begini kalau mati bagaimana nasibnya? Yang di dunia sibuk sama manusia, di kubur masih sibuknya sama manusia. Di akhirat sibuknya sama manusia.
Jangan ngurusin hidupnya orang, jangan urusin urusannya orang lain. Aduh, sampai sampahnya orang diperiksa. Begitu diintipin, ada kesempatan buat ngintip, ngintip. Ada kesempatan buat lihat, lihat. Ada kesempatan buat ngelongok, ngelongok. Ada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad cerita tuh yang satu orang dari Hadramaut tinggal di Indonesia selama lebih dari 20-30 tahun. Begitu udah lanjut usianya, dia mau pindah, mau pulang ke negerinya, ke Hadramaut. Waktu dia mau pulang pamitan, itu semua tetangganya pada bersedih nangis. Yang tangisannya paling nyaring satu orang Cina tetangganya. Beda agama lagi. Sampai tuh Cina ditanya, kenapa ente tangisin dia? Kan dia Muslim. Beda agama, beda suku. Begitu. Sedangkan ente suku dari suku Cina, dari etnis Cina dan beda agama. Dia mau pergi, kenapa ente yang nangis? Dia bilang, hadza bertetanggaan dengan saya selama lebih dari 20 tahun, nggak pernah nengok ke rumah saya. Di rumah kita lagi ngapain gitu, dia nggak pernah nengok. Artinya saya amanat percaya, nggak pernah ngintip rumah saya. Sampai ke halaman saya itu dijaga matanya, nggak mau mandang ke halaman saya, khawatir mungkin ada orang perempuannya kita, ada auratnya kita, nggak mau begitu. Selalu ngirim hadiah, nggak pernah ganggu kita sama sekali. Sampai saya kalau jalan keluar kota, saya titipin rumah, harta, keluarga saya titipin sama dia. Saya lebih percaya sama dia daripada sama keluarga saya sendiri. Itu Muslim kayak begitu kesannya. Bikin orang selamat. Mukmin bikin semua orang merasa aman. Tapi aneh ketika kita hidup di lingkungan mukminin enggak merasa aman. Lah kita merasa aman terhadap sendal kita. Wala kita merasa aman ada ketinggalan barang. Wala kita merasa aman begitu untuk diganggu. Diganggu, digosipin, dimaki, di segala macam, tidak merasa aman di lingkungan kaum mukminin sendiri. La ilaha illallah. Jangan ngambil haknya orang, barangnya orang, begitu juga kehormatannya orang lain. Beri keamanan kepada semua. Kullu muslim ala muslim haram damuh maluhu irduh.